Sesaat lagi Anda akan menyaksikan salah satu video pengajaran atau khotbah yang ada di Home Community Church. Kami berdoa biar lewat video ini saudara diberkati Tuhan. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara agar lebih banyak orang diberkati Tuhan. Selamat menyaksikan. Puji Tuhan. Wow, saudara, hari ini kita akan belajar di tema yang baru, intimacy. Kalau bulan lalu kita belajar tentang intimacy dengan Tuhan, dan bulan ini kita belajar intimacy dengan sesama kita. Saudara, hari-hari ini begitu banyak ketakutan. Tadi pagi saya baca berita, saya belum tahu itu beritanya udah fix atau masih hoax, karena katanya Paus Fransiskus itu kena corona. Ya, saya nggak tahu itu betul atau enggak, masih nanti mau dilihat lagi beritanya, karena kalau pasti itu pasti akan ada di portal-portal berita besar Indonesia. Tapi peristiwa ini memang cukup, karena Italia sekarang ditutup karena memang wabahnya cepat sekali menyebar. Korea sudah tutup, saudara, saya nggak tahu negara-negara yang lain. Kemarin di Hong Kong itu semua orang banyak sekali yang pakai jaket plastik, saudara, karena tidak mau kena virus gitu ya. Pencet lift harus pakai begini gitu ya. Terus cuci tangan, semua pakai masker. Nah, semua orang ketakutan. Bahkan kita jadi fobia kalau ada orang yang batuk di sebelah kita. Saya juga jadi ikut-ikut fobia juga gitu. Pas lagi di MRT ada orang di sebelah saya tuh pilek, batuk-batuk, dia nggak pakai masker. Saya yang kayak gimana gitu ya, saudara. Tapi situasi memang sedang tidak nyaman. Tapi percayalah saudara bahwa kita anak-anak Tuhan, kita diberkati, kita dijaga Tuhan dengan luar biasa, katakan amin. Yang penting saudara menjaga kebersihan saudara, sudah menjaga area-area di mana itu bisa masuk dalam tubuh saudara lewat mulut, lewat hidung, lewat telinga, lewat mata saudara. Saudara berhati-hati, tapi saya percaya Tuhan pasti tolong kita semua. Amin, saudara. Baik, mari kita lihat firman Tuhan sama-sama. Matius pasal yang ke-22. Matius pasal yang ke-22 di ayat yang ke-37. Jadi di ayat yang ke-34 itu menerangkan situasi yang terjadi. Jadi situasi begini, ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Jadi niatnya udah gak baik, niatnya udah jahat, pengen mencobai Tuhan. Dia tanya gini, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jadi kalau katakan, "Pak Pendeta, isi Alkitabnya apa sih sebenarnya? Apa sih yang Tuhan suruh? Apa sih prioritasnya? Apa sih yang harus kita lakukan?" Kira-kira gitu, saudara. Jadi kalau saya baca Alkitab itu saya suka membawa diri saya, mengimajinasikan, memasukkan diri saya di situasi itu, gitu. Nah, jadi gambarnya kira-kira begitu. Nah, ternyata jawab Yesus kepadanya begini, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri." Ternyata jawaban Yesus jauh dari ekspektasi mereka. Orang Saduki, orang Farisi, mereka selalu ingin mencari atau suka dengan keadaan dilihat, terlihat, terkenal. Mereka doa di pinggir jalan, pakai jubah yang panjang. Orang harus tahu bahwa mereka ini imam. Orang harus tahu bahwa mereka ini orang yang kudus. Orang harus tahu bahwa mereka ini orang yang hebat. Dan waktu mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, ini apa sih? Taurat ini apa sebenarnya? Apa yang dicari, saudara?" Ternyata yang Tuhan bilang, prioritasnya yang terpenting itu adalah kasih. Kasih itu menjadi sangat penting. Isi semua ini adalah tentang kasih. Bukan tentang suatu pencapaian, bukan hanya tentang karunia-karunia, bukan hanya tentang pelayanan-pelayanan, keberhasilan, kesuksesan. Itu perlu. Kita melayani perlu punya karunia. Kita melayani perlu punya talenta. Kita mau sukses, kita mau kaya, kita mau punya segalanya. Tapi ternyata Tuhan bilang, seluruh hidup kita, seluruh firman Tuhan ini hanya satu yang penting. Mengasihi. Katakan mengasihi, 2, 3.
mengasihi. Itu penting. Prioritas Tuhan adalah mengasihi. Itu yang Tuhan cari. Nah, Tuhan minta bahwa seluruh isi firman Tuhan ini adalah mengasihi. Terutama yang pertama, kita harus mengasihi Tuhan. Itu dasarnya, itu basicnya. Dari segala hal yang kita lakukan, kita harus punya dasar yang baik bahwa kita mengasihi Tuhan. Ternyata saudara, dari ayat yang kita baca ini, Tuhan tidak bilang gini, layanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Bukan. Tuhan gak bilang layanilah Tuhan. Tapi Tuhan bilang gini, kasihilah Tuhan Allahmu. Tuhan prioritasnya bukan suruh kita melayani dia, tapi kasihi dia lebih dulu. Karena tadi pagi saya bilang gini, Tuhan minta kita untuk mengasihi dia dan bukan hanya melayani dia. Karena gini, karena orang yang melayani Tuhan belum tentu mengasihi Tuhan. Sekali lagi, orang yang melayani Tuhan belum tentu dia mengasihi Tuhan. Tapi orang yang mengasihi Tuhan pasti dia pengen pelayanan. Orang yang mengasihi Tuhan dia suka melayani. Orang yang mengasihi Tuhan pasti dia mau melayani Tuhan. Karena ada banyak orang dia melayani bukan karena dia mengasihi. Seperti orang Saduki, orang Farisi, supaya dilihat, punya status rohani, supaya ada kesibukan, supaya orang bilang, wow, dia pelayan Tuhan. Aduh, rasanya enak ya kalau saya di depan, di mimbar, terus orang hormat saya karena saya leaders, orang senang lihat saya pimpin puji-pujian, saya singers. Tapi pada akhirnya saudaraku, waktu kita melayani tanpa mengasihi Tuhan, perhatikan baik-baik, kita akan terjebak kepada yang namanya ambisi. Waktu kita melayani tanpa mengasihi, kita akan jadi ambisi. Banyak orang melayani, sepertinya melayani, tapi tanpa mengasihi. Dia sibuk bikin A, dia sibuk bikin B, dia sibuk lakukan A, dia sibuk lakukan B, semuanya dia buat. Sepertinya dia benar-benar melayani Tuhan, padahal dia sedang melayani ambisinya sendiri. Supaya dia dilihat, supaya dia tampil, supaya dia dipuji orang, supaya dia diberikan sebuah tempat kehormatan, tempat yang dihormati saudara, tapi tanpa kasih. Pelayanan kita akan jadi ambisi waktu kita melayani tanpa mengasihi Tuhan dulu. Jadi dasarnya itu mengasihi. Karena waktu kita melayani tanpa mengasihi dan kita terjebak pada ambisi, maka yang terjadi saudara, banyak orang jadi capek dan lelah dengan pelayanannya. Next, topan. Lagi, next. Next. No, bukan, salah. Jadi waktu kita melayani tanpa mengasihi, terjebak pada ambisi, maka banyak orang jadi capek dan lelah. Karena dia melakukannya terpaksa, hanya supaya bisa dilihat, hanya supaya bisa orang hormat sama dia. Akhirnya banyak orang capek, lelah dengan pelayanan. Aduh, pelayanan lagi. Hari Minggu bukan jadi hari yang menggairahkan buat dia, tapi hari yang menyebalkan buat dia. Kenapa? Melayani lagi. Saya bersyukur Harvest hari Minggu dia selalu exciting karena dia harus melayani di sekolah Minggu. Saya bersyukur bahwa dia punya hati mau melayani. Nggak ada kebanggaan yang lebih besar daripada saya melihat anak saya melayani Tuhan, itu aja. Itu cukup buat saya. Sesemangat yang luar biasa kalau kita melayani karena kita mengasihi Tuhan. Tapi akan jadi capek dan melelahkan, akan mengeluh terus kalau kita melayani tanpa kasih. Orang yang melayani tanpa kasih terjebak pada ambisi, akhirnya melayani jadi jenuh, membosankan. Waduh, hari Minggu lagi. Waduh, hari Jumat lagi. Sepertinya pelayanan jadi sesuatu yang membosankan. Kenapa? Karena kita melayani tanpa kasih. Kita melayani tanpa sebuah passion. Kita melayani tanpa sebuah hasrat menggebu-gebu, saudara. Itu biasanya karena kita kehilangan kasih yang mula-mula. Semua orang bisa melayani, tapi gak semua orang bisa melayani dengan kasih yang sebenarnya. Yang ketiga, saudaraku, waktu kita melayani tanpa kasih, terjebak pada ambisi,
kita akan mudah kecewa dan mudah terluka. Waktu kita gak dihargai, waktu kita gak dihormati, waktu kita gak dianggap. Kok gini sih caranya? Sudah melayani Tuhan loh, tapi kok begini? Beberapa waktu yang lalu saya ketemu sama seseorang yang dia sangat kecewa dengan pelayanan. Wah, itu dia ngomong tuh emosi sekali gitu, saudaraku. Dia kecewa dengan pelayanan, dia bicara semua pengorbanannya, pemberiannya, semuanya. Tapi dia kecewa sekali, saudaraku. Dia sangat luka. Kenapa? Karena pelayanan tanpa kasih itu kan mudah buat kita terluka. Kenapa? Karena waktu kita tanpa kasih, kita selalu berharap untuk diberi. Berharap diberi penghormatan, berharap diberikan posisi, berharap diberikan kedudukan, berharap dapatkan sebuah jabatan, berharap dapatkan rasa hormat, berharap semua berharap. Kenapa? Karena kasihnya itu bukan kasih yang dari Tuhan, tapi ambisi. Kasih yang di dalam ambisi itu adalah kasih yang jikalau. Saya akan melayani jikalau saya dihormati, jikalau saya diberi. Tapi yang Tuhan mau gini, waktu kita melayani Tuhan, waktu kita punya mengasihi Tuhan, kasih kita adalah kasih walaupun saya gak dihormati, saya akan tetap melayani. Amin. Walaupun saya gak diberikan apapun, saya akan tetap melayani. Saya bersyukur di rumah ini, saya melihat ada begitu banyak anak-anak muda yang melayani, dari parking, welcoming, mereka di IO, semuanya saudaraku, semua mereka yang tertanam di gereja ini, jemaat di rumah ini. Saya bersyukur bahwa ini jadi rumah, sehingga kita gak kasih PK buat mereka, kita gak kasih persembahan kasih buat mereka semua. Karena anak itu gak menerima upah, karena anak menerima warisan. Anak menerima warisan. Itu Kanala ajar sekali sama saya. Saya tahu budaya itu gak mudah. Beberapa teman pendeta tuh tanya saya, gimana caranya sih? Kami semua staff full timer, kami khotbah, saudara, kami nggak terima PK sama sekali. Pemain musik yang memang kita orang di rumah ini, anak-anak di rumah ini, semua nggak terima PK semua. Karena ini mesbah untuk kita bawa korban, bukan cari korban. Katakan amin, saudara. Pelayanan adalah mesbah syukur kita. Saya tahu itu nggak mudah sekali untuk membangun budaya DNA itu. Tapi saya bersyukur kita punya sebuah rumah besar. Kita punya Bapak Rohani, Kanala yang mengajarkan itu, saudara. Wah, dari sejak awal saya ketemu dia bilang, jangan pernah kasih upah kepada anak-anakmu, karena mereka menerima warisan di rumah ini. Jadi kalau anak-anak yang ada di rumah ini, so bertumbuh di rumah ini, tertanam di sini, kita menerima warisan, bukan upah. Saya ingin mengajar anak-anak muda, dari mereka remaja, mereka melayani bahwa inilah mesbah syukur mereka sama Tuhan. Pelayanan ini adalah ungkapan syukur kita bahwa Tuhan tuh udah baik banget. Saya gak bisa balas Tuhan. Ini loh, kasih apapun keadaannya, apapun yang terjadi, kasih walaupun gak dapat apa-apa, tapi saya akan tetap mengasihi Tuhan. Itulah kasih. Sebab itu saya selalu bangga, saya selalu bersyukur, saudara, untuk semua orang-orang volunteers yang ada di rumah ini, yang memberikan hati mereka, waktu mereka, tenaga mereka untuk melayani Tuhan dengan luar biasa. Itu kebanggaan buat saya, dan saya tahu hati Tuhan jauh lebih bangga. Katakan amin, saudaraku. Jadi kasih kita kepada Tuhan itu dasarnya dulu. Karena waktu kita punya itu, maka kita bisa melakukan hukum yang kedua. Kasihilah sesamamu, siapa saudara? Manusia seperti dirimu sendiri. Kata sesamamu. Siapa sih, saudara, sesama kita itu siapa sih? Oh, saya mengasihi jiwa-jiwa yang ada di kota Palu. Saya mengasihi mereka semua. Oh, teman-teman saya di kampus, teman-teman saya di sekolah. Itu luar biasa semangatnya. Tapi kemarin saya buat status gini, sesama itu gak jauh, dan sesama itu tidak banyak, karena mereka ada di dekat saudara. Gak perlu satu kota Palu, gak perlu satu kampus, satu sekolah. Itu terlalu besar, itu terlalu banyak.
Tapi mari mulai mengasihi sesamamu, yaitu mereka yang sedikit dan tidak jauh. Dan mereka itu ada di dekat saudara. Siapakah mereka? Itu keluarga saudara. Itu orang di rumah saudara. Maka khotbah saya hari ini start from home. Mulai dari dalam rumah kita. Maka kemarin di postingan saya di Instagram saya bilang gini, mainnya jangan kejauhan. Ayo mulailah dari rumahmu dulu, di tengah-tengah keluargamu. Mulainya dari orang terdekat, di rumah saudara. Keluarga saudara, siapa? Pasangan saudara. Siapa dia? Istri saudara, suamimu, orang tuamu, anak-anakmu, kakak adik bersaudaramu. Mulailah mengasihi dari mereka. Dan saya percaya sekali lagi bahwa orang yang benar-benar mengasihi Tuhan, dia pasti akan mengasihi pasangannya. Omong kosong dia bilang, saya mengasihi Tuhan. Oh, saya mengasihi jiwa-jiwa. Tapi dia gak mengasihi pasangannya. Dia gak mengasihi suaminya. Dia gak mengasihi istrinya. Itu omong kosong buat saya. Karena Pastor Nissan bilang kemarin, waktu Tuhan ciptakan Taman Eden, Tuhan buat Adam. Setelah Adam siapa saudara? Hawa. Bukan Adam, Kain, dan Habel. Bukan. Adam dan Hawa. Suami, istri, pasanganmu. Kalau saudara bilang saudara mengasihi Tuhan, tapi saudara gak mengasihi pasangan saudara, saudara bohong. Saudara bohong. Saudara gak bilang saudara mengasihi Tuhan, saya akan setia seumur hidupku Tuhan. Tapi saudara gak bisa setia dengan pasangan saudara. Bagi saya itu bohong saudara. Karena kalau benar-benar kita mengasihi Tuhan, kita akan mengasihi sesama kita, dan itu dimulai dari rumah kita dulu. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah bicara mengenai bangsa-bangsa lah, nggak usah bicara mengenai kota dulu, nggak usah. Terangmu terlalu kecil untuk dunia ini, tapi terangmu akan sangat besar di dalam rumahmu. Terang saudara terlalu besar di luar sana. Bukan saya bilang saudara gak boleh menginjil, bukan. Saudara harus menginjil, harus menangkan jiwa. Tapi terang saudara harus nyala dulu di rumah. Hangatnya terang saudara, cahayanya terang saudara, haruslah mulai dirasakan oleh orang di dalam rumah saudara. Ngapain sibuk sama orang di luar sana supaya terangmu berdampak? Tapi ternyata mereka di dalam rumahmu tidak pernah merasakan terang dalam hidup saudara. Maaf, mungkin saya kalau berbicara mengenai keluarga, saya tegas buat saudara. Karena sudah tahu, saya selalu bilang, nilai yang tertinggi di tempat ini, itu keluarga. Saya menaruh nilai yang sangat tinggi. Karena di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Keluarga itu harta. Keluarga itu nilainya penting, itu sangat tinggi. Jadi terang kita harusnya bisa lebih dulu dirasakan oleh orang-orang yang ada di dalam rumah kita. Di bandara saya diskusi sama istri saya bilang sama dia, ternyata waktu Yesus melayani, itu berapa tahun sudah dia hidup? Kurang lebih 33 tahun. 30 tahun dia nggak melayani di luar. 30 tahun dia ada di rumah. 30 tahun dia bersama dengan mama papanya. 3 tahun baru dia melayani jiwa-jiwa. Pelayanan terpenting bagi saudara itu di tengah-tengah keluarga saudara. Waktu saya diskusi sama istri saya bilang gini, wow, luar biasa. Bukan berarti saya mau bilang saudara, oh jangan pelayanan, bukan. Saudara harus melayani Tuhan, melayani di gereja, tapi saudara mesti tahu bahwa fokus yang paling penting adalah keluarga saudara dulu. Sudahkah saudara melayani mereka? Sudahkah saudara melayani pasanganmu, melayani anakmu, melayani orang tuamu di tengah-tengah keluargamu? 30 tahun Yesus habiskan waktunya di tengah-tengah keluarganya, dan hanya 10%, saudara, dia habiskan di dalam
pelayanannya. Kita harus kembali kepada kebenaran. Kita harus kembali kepada firman. Maka waktu kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita akan mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Siapa sesama? Nggak usah terlalu jauh. Ada pasanganmu yang belum menikah, ada orang tuamu, ada kakak dan adikmu. Kalau saudara sudah menikah, maka prioritasmu nanti saya akan sharing di poin yang kedua. Apa yang saudara harus atur dalam kehidupan saudara. Nah, ini poin saya, hanya 2 saja hari ini. Waktu kita bilang kita mengasihi keluarga kita, mengasihi sesama kita, berarti saudara, pertama, kita akan bersyukur atas kehadiran mereka. Kalau saudara bilang bahwa saya mengasihi mereka, saudara pasti akan bersyukur untuk pasanganmu, bersyukur untuk anak-anakmu, bersyukur untuk orang tuamu. Tapi dia mengecewakan saya, tapi dia melukai saya, tapi dia gak baik sama saya. Pernahkah saudara belajar untuk bersyukur bahwa mereka ada dalam hidup saudara? Atau jauh lebih banyak saudara mengeluh dan bersungut-sungut? Kapan matinya ya? Kayaknya terlalu lama saya siksa. Saudara lihat kemarin tuh ada video di Facebook itu yang istri pukul suaminya yang lagi stroke itu saudara gitu ya. Ini baru terulang lagi kemarin saudara. Wah, dia siksa suaminya sedemikian rupa. Saudara, pernahkah kita bersyukur untuk pasangan kita? Nah, bagaimana waktu kita bersyukur? Ini 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang kedua. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Kalau saya ganti gini, saya selalu mengucap syukur kepada Allah karena istri saya dan menyebut nama dia dalam doa saya. Kalau saya mengasihi pasanganmu, untuk kau bersyukur dia ada di hidupmu, engkau pasti menyebut dia dalam doamu. Kalau kau mengasihi anak-anakmu, kau akan menyebut namanya di dalam doamu. Kalau kau mengasihi orang tuamu, kau akan menyebut namanya di dalam doamu. Tuhan kan tahu hati saya, betul saudara. Tapi kita mesti menyebut nama mereka bahwa saya bersyukur Tuhan. Kapan terakhir saudara bersyukur untuk pasangan yang Tuhan beri sama saudara? Kapan terakhir saya bersyukur Tuhan, terima kasih buat orang tua saya. Biar cerewet Buffetto hari-hari. Mari terima kasih Tuhan dia ada hari ini. Tuhan terima kasih buat istri saya yang tiap hari Buffetto bertobat. Tapi terima kasih Tuhan. Untuk anak-anak, kapan terakhir kita mengucap syukur? Atau kita hanya mengeluh terus, Tuhan kenapa kau berikan dia untuk hidupku Tuhan? Saatnya waktu bisa diputar kembali. Nggak bisa diputar kembali. Nggak bisa. Kalau anak-anak bilangnya Tuhan kenapa saya lahir di keluarga ini? Gitu kan. Nggak usah mengeluh, itu nggak mengubah keadaan saudara. Tapi bersyukur akan mengubah keadaan saudara. Katakan amin saudara. Mengeluh memperburuk keadaanmu, tapi bersyukur akan mengubah keadaanmu jauh lebih baik. 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ketiga. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Wajib hukumnya mengucap syukur, itu wajib. Wajib mengucap syukur, wajib berterima kasih sama Tuhan untuk keluarga. Tiap pagi bersyukurlah buat anak-anak yang Tuhan beri. Tiap pagi bersyukurlah untuk pasangan saudara. Karena saya percaya gini, semakin banyak kita mengucap syukur untuk orang-orang yang Tuhan beri kepada kita, semakin besar cinta dan rasa sayang kita kepada mereka. Katakan amin saudara. Coba saudara praktek. Coba. Ucap syukur. Ucap syukur. Dengan mengucap syukur, kasih saudara akan semakin kuat. Kadang-kadang kita akan merasa betapa berartinya mereka waktu mereka tidak lagi bersama dengan kita. Terkadang kita mengeluh karena banyaknya kekurangan, kelemahan yang mereka miliki. Kita terjebak dalam perbandingan dengan orang lain. Kenapa pasangan saya gak kayak dia? Kenapa gak kayak dia? Kenapa saya dilahirkan di keluarga ini? Kenapa gak kayak orang tuanya dia? Kenapa kayak begini? Jangan-jangan saya anak yang tertukar di rumah sakit, kebanyakan nonton sinetron. Jangan-jangan saya anaknya orang kaya.
Dan lahir tiba-tiba ditukar di rumah sakit. Ada di keluarga miskin ini, mengeluh terus dan mengeluh. Itu gak mengubah keadaan saudara. Percaya lagi deh saudara, kita akan mengerti waktu mereka gak ada sama-sama dengan kita. Tapi kalau mereka masih ada hari ini, belajarlah mengucap syukur, katakan amin. Saya mau kasih lihat satu video ini. Kita gak sempurna. Kenapa kita menuntut pasangan kita harus sempurna? Karena kita juga gak sempurna. Saya gak sempurna, istri saya juga gak sempurna. Dan kesalahan terbesar kita adalah menuntut dia sesuai dengan ekspektasi kita. Nggak bisa. Nggak ada yang sempurna. Semua punya kelemahan, semua punya kekurangan. Tadi sudah lihat kalimat yang terakhir itu bagus banget. Jadilah pasangan yang indah di tengah ketidaksempurnaan. Memang nggak ada yang sempurna, saudara. Tapi mari kita jadi pasangan yang terbaik. Yang juga kadang kita ini nggak sempurna, tapi sekali menuntut sesuatu itu sempurna. Sudah harus tahu gini. Mereka itu bagian terpenting di hidup kita. Bagi saya gini, pelayanan itu bisa datang lagi. Tapi momen saya dengan istri saya itu mungkin nggak bisa terulang lagi. Bagi saya nggak ada masalah buat saya batalkan pelayanan, karena toh akan ada jadwal lagi. Saya bisa menangkap itu. Tapi momen saya dengan istri saya itu nggak bisa. Dari tahun lalu saya sudah menabung sama istri saya untuk kami berdua merayakan pernikahan kami. Kami tadi pagi baru sampai jam 7 pagi, pulang langsung mandi, nggak istirahat, udah langsung ke gereja dan saya khotbah. Saya tahu saya perlu waktu juga dengan dia berdua, karena terlalu banyak waktu kami habis hanya untuk ngomongin pelayanan, jemaat, yang ini pergumulan ini punya masalah ini, sampai kami lupa bahwa kami juga punya masalah sebenarnya yang perlu kita duduk berdua gitu loh. Nggak bawa anak-anak, hanya kita berdua, ada rombongan yang lain juga, tapi kami punya lebih banyak waktu habis untuk kita ngobrol berdua. Saudara, ada momen lah saudara harus, terutama yang udah pasangan nih, ambil waktu sudah berdua tanpa anak-anak mungkin. Ya mungkin cuma makan pisang goreng di Talise, tapi hanya berdua aja. Ngobrol kayak apa kayak. Ngobrol lah tentang saudara, nggak usah ngobrolin toko, nggak usah ngobrolin kerjaan, ngomong berdua aja tentang ini yang belum merit pasti pengen merit nih. Gitu. Ngomong berdua saudara, karena itu penting. Karena kita kan merasa bahwa dia tidak berarti waktu dia masih ada, tapi begitu dia udah nggak ada, berkata betapa bahwa saya kehilangan dia gitu. Mumpung masih ada hari ini, karena setiap momen itu kita nggak bisa lupakan. Setiap momen itu nggak bisa diulang kembali. Momen di mana saudara melihat anak-anak saudara bertumbuh, dia pertama kali ngomong, panggil papa, pertama kali dia jalan, pertama kali dia ke sekolah, waktu dia naik kelas, waktu dia ulang tahun. Wah, itu momen yang mahal saudara. Jadwal pelayanan saya itu bisa ada kembali, pelayanan saya akan ada kembali. Tapi momen saya melihat perkembangan pertumbuhan mereka itu nggak bisa diulang kembali, nggak bisa saudara. Maka belajarlah kita bersyukur untuk keluarga yang Tuhan beri hari ini. Nggak ada habis-habisnya kok kalau kita mau mengeluh. Nggak ada habis-habisnya kalau kita membanding-bandingkan sama orang lain. Tahu kalau saudara membandingkan diri sama orang lain, ternyata ada orang yang iri sama saudara kok sebenarnya. Ada orang yang iri dengan keadaan saudara. Kadang-kadang saudara mengeluh, kok kayak gini sih, kenapa kita gak kayak pasangan sana, kenapa dia gak kayak suami si A, dia gak sama istri si B. Makanya gini, saudara boleh punya medsos, saudara boleh main Instagram, tapi hanya untuk sudah posting sesuatu, lihat sesuatu. Dan hati-hati jangan terpengaruh dengan Instagram. Karena gak semua yang ada di dunia maya itu adalah kehidupan nyata. Ada dua dunia hari ini yang berbeda, dunia nyata dan dunia maya. Terkadang dunia maya berbeda dengan apa yang terjadi di dunia nyata, saudara. Dan stop membanding-bandingkan diri saudara. Belajarlah mengucap syukur hari ini, yang mau katakan amin saudara. Bersyukur. Mungkin dia punya kelemahan, orang tua kita, dia punya kelemahan, dia punya kekurangan. Pasangan kita nggak sempurna seperti pasangan-pasangan yang lain.
Tapi dialah yang Tuhan beri bagi hidup saudara. Dialah yang ada di musim hidup saudara. Dan kasihilah dia mumpung dia ada hari ini. Anak-anak saudara, orang tua saudara, sudah dengar baik ya. Peti mayat yang termahal sekalipun, kuburan yang mau dibuat seindah apapun, mau di San Diego Hills ya, yang di Kerawang itu ya, itu kan mahal banget saudara. Biar mau taruh di situ percuma, dia udah nggak ada. Tapi kalau dia ada hari ini, kasih yang terbaik buat dia. Jangan tunggu dia ada di peti mayat baru kasih yang terbaik. Mumpung lagi ada hari ini, berikanlah yang terbaik. Pasangan saudara, mungkin badannya nggak seperti dulu nggak seseksi sekarang gitu kan, tapi dia pasangan saudara, dia yang Tuhan beri bagi hidup saudara. Belajarlah mengucap syukur. Mungkin suamimu nggak seromantis suami-suami yang lain, yang kasih bunga lah, kasih puisi lah, dan segala macam. Udahlah, itu film Korea semua. So hidup di dunia nyata hari-hari ini, cintai aja dia, bersyukur aja apa yang Tuhan beri sama hidup saudara. Mari mulai mengucap syukur, katakan amin saudara. Syukur. Di bulan Juli saya pengen bikin seminar keluarga. Kalau kita di Bandung namanya Sweet Escape. Nanti saya mau ikut lagi di Bali. Itu kita bikin di Palu selama 2 hari pas libur waktu saudara. Saya pengen semua pasangan-pasangan yang ada di rumah ini selalu ikut. Nanti kita tutup dengan romantic dinner itu di Bukit Indah Doda. Saya udah survei ke Swiss Bell di pationya situ. Cuman saya khawatir kayak kami dengan Pastor Henok di Bali, bikin di pinggir pantai. Wah, anginnya bagus, keren. Malam masuk angin. Kenapa angin kenceng banget tuh? Nggak pakai jaket gitu kan. Soalnya jangan daripada saudara sakit, mendingan kita bikin di Doda. Saya lihat view-nya bagus, saya udah hitung meja-mejanya semua. Nanti kita bikin begini. Nggak boleh bawa anak, nggak boleh bawa anak. Anak nggak boleh bawa, hanya suami istri berdua. Saya pengen saudara nikmati malam itu berdua dengan istri saudara, dengan suami saudara. Dan saya berdoa selama 2 hari itu acara itu akan mengubah banyak hidup kita. Jadi yang pengen ikut dan belum married, masih ada waktu berapa bulan. Berdoa pasanganmu. Oke. Nah jadi saudara, kita pengen bangun keluarga. Karena gini, saya tahu gini, ada begitu banyak pernikahan yang berantakan hari-hari ini. Ada begitu banyak pernikahan yang gak sehat hari ini dan melahirkan generasi-generasi yang terluka di generasi ini. Saya berdoa banget supaya 20 tahun lagi saya akan melihat sebuah generasi yang sehat, generasi yang kuat, generasi yang luar biasa, membangun pernikahan yang kuat. Dan itu mesti dimulai dari hari ini, dari saudara. Karena saudara punya anak hari ini yang mereka harus lihat sebuah pernikahan yang sehat, pernikahan yang bahagia, pernikahan yang indah. Dan waktu mereka akan menikah nanti, mereka tahu ini loh pernikahannya. Kenapa saya banyak bicara mengenai keluarga, pernikahan di rumah ini? Kenapa? Karena lebih daripada 50% di gereja ini anak-anak muda. Dan saya pengen bahwa mereka melihat keluarga dari saudara semua yang ada di rumah ini. Mereka menemukan sebuah contoh dari saudara di rumah ini. Karena next, mereka akan married. Mereka akan punya anak. Dan kerinduan saya, generasi yang selanjutnya itu generasi yang hebat dan kuat. Kenapa? Karena mereka ada di sebuah rumah di mana banyak teladan, contoh yang baik yang dapat mereka lihat. Memang kita semua gak sempurna, tapi minimal ada banyak hal baik yang mereka bisa lihat dari hidup saudara. Mereka lihat usaha saudara untuk berubah. Mereka lihat semangat saudara untuk berubah. Jadi suami yang baik, jadi istri yang baik, jadi mama yang baik. Mereka melihat ada sebuah gairah yang luar biasa untuk hubungan-hubungan yang dipulihkan Tuhan. Dan itu adalah nilai yang baik untuk generasi di rumah ini. Ada anak-anak yang sedang bertumbuh. Mungkin mereka gak dapatkan contoh yang baik di luar, tapi saya berdoa mereka menemukan hal yang baik di rumah ini. Makanya please sekali lagi, yang datang suami istri di gereja ini, duduklah di sebelah pasangan saudara. Oke. Jangan nanti kalau Kanala datang bulan April, dia ngomel lagi, mana suami istri duduk berdoa. Itu nilai yang kita bangun.
Jadi kita biasakan dari hari ini duduk berpasang-pasangan. Ya belum ada pasangan, berdoalah, Tuhan sediakan pasangan saudara. Dan yang pasangannya belum ada di rumah ini, kita berdoa supaya pasangan saudara juga ada di rumah ini sama-sama. Amin. Oke, yang kedua, kalau kita mengasihi keluarga berarti kita menjadikan mereka prioritas yang penting. Tuhan itu nomor satu. Ya, Tuhan itu nomor satu. Nomor dua itu keluarga. Nomor tiga itu baru karir, bisnis, pekerjaan, dan pelayanan. Ya. Nah, untuk yang nomor dua ini, keluarga, itu ada skalanya lagi. Yang pertama apa? Kalau sudah menikah, prioritasnya adalah suami atau istrimu. Itu prioritas yang paling penting. Yang kedua, baru anak-anak saudara. Yang ketiga, baru orang tua saudara. Yang keempat, baru saudara kandungmu. Kalau saudara belum menikah, maka orang tuamu yang pertama. Yang kedua, saudara kandungmu. Jadi jangan dibalik-balik ini saudara. Pasanganmu jauh lebih penting. Itu nomor satu. Karena tadi yang saya bilang, Tuhan ciptakan Adam dan Hawa. Ini nih yang baru punya anak, selalu saya bilang, jangan tahu sering-sering peluk anak sampai lupa peluk mamanya. Gitu. Ya, karena nanti mamanya mulai merasa saya terhilang. Dia menggantikan posisi saya. Ini di rumah ini banyak yang lagi melahirkan soalnya ini. Terus Tuhan berkati banyak anak sekolah minggu yang baru muncul gitu kan. Saya bersyukur melihat orang-orang yang saya berkati dan mereka juga diberkati dan berkat Abraham. Beranak cucu dan bertambah banyak, saudara. Tapi please jangan banyak-banyak, cukup 2. Pemerintah bilangnya 2. Jadi itu jadi prioritas penting. Jadi jangan dibalik-balik. Dari perenungan saya begini. Banyak orang berani investasi besar untuk bisnisnya. Dia keluarkan uang yang banyak untuk bikin rumahnya jadi bagus. Dia bisa nabung untuk perbaiki mobilnya, untuk ganti mobil yang baru, bikin motornya jadi bagus, bikin rumahnya jadi indah. Dia bikin interiornya jadi sangat bagus di rumahnya, semuanya dia bisa investasikan begitu banyak, saudara. Tapi kadang-kadang kita pelit untuk membangun pernikahan kita. Terus saya renungkan ini, saya harus bertobat untuk itu. Maka dari tahun lalu saya bilang sama istri saya, kita nabung yuk, cicil pelan-pelan, kita jalan berdua. Karena saya tahu untuk membangun itu gak mudah. Kita perlu menginvestasikan waktu kita, tenaga kita. Kita bisa keluarkan uang yang banyak untuk semua hal yang ada yang tadi saya bilang itu. Tapi kenapa kita gak berusaha membangun pernikahan kita jadi lebih baik lagi? Karena sesuatu yang dibiarkan akan rusak dengan sendirinya. Rumah, kasih biar aja sudah. Jangan diapa-apain. Jangan tinggal di situ. Jangan hadir di situ. Soalnya ngapa-ngapain juga nggak ada gempa bumi, rusak sendiri. Kursi kulit, kasih biar aja. Jangan dudukin. Biarkan saja, lama-lama dia rusak sendiri. Pernikahanmu yang kau biarkan akan rusak dengan sendirinya. Makanya kenapa di tempat ini setiap bulan kita usahakan ada seminar keluarga. Karena kebahagiaan itu dibangun. Katakan amin sudah. Diusahakan. Saya akan mengeluarkan semua sumber daya yang terbaik untuk itu. Berapapun, apapun, saya akan usahakan untuk itu saudara. Karena misi gereja ini, kita membangun sebuah keluarga. Itu yang Tuhan taruh di hati saya. Makanya saudara jangan bosan-bosan kalau saya bicara tentang keluarga, tentang pasangan. Karena Tuhan terus bicara sama saya, tegur saya, dan menolong saya terus berubah. Karena prioritas ini yang seringkali salah di hidup kita. Kita mengejar semua yang kita harapkan bahwa dunia akan puji kita. Wah dia berhasil, dia sukses, rumahnya besar, bisnisnya hebat, tokonya banyak. Oh dia punya aset yang luar biasa. Kita senang semua orang memuji keberhasilan kita. Tapi pertanyaannya, apakah pasanganmu, apakah anak-anakmu menikmati apa yang kita kejar hari ini? Apakah mereka memuji apa yang kita capai hari ini? Atau mereka malah bilang gini, mendingan hidup kita kayak dulu aja, nggak punya apa-apa, tapi kita masih bisa makan bersama.
Mendingan kita nggak punya rumah yang besar, rumah kecil aja, tapi kita masih bisa duduk sama-sama. Sekarang kita punya segalanya, tapi kita jarang sekali bersama. Kan saya pernah bilang sama saudara, kita bisa keluarkan waktu, energi untuk perusahaan, untuk kantor, kerja sampai lembur, sampai malam, semua kita bikin. Tapi tahu kan saudara, waktu sudah sakit, waktu sudah terbaring di ruang ICU, emangnya manajer saudara akan jaga saudara? Emangnya mereka akan menolong saudara? Enggak, saudara. Perusahaan sudah akan mengganti saudara dengan orang yang lebih sehat dan produktif. Dan saudara selamat tinggal. Tekanan bisnis saudara akan cari teman bisnis yang lain. Siapa yang hadir bersama dengan saudara? Itu keluarga saudara. Mereka yang tidak tergantikan. Mereka yang akan ada bersama dengan saudara. Makanya saya bilang, pelayanan itu bisa dicari lagi. Semua kita punya masih bisa dibangun lagi. Tapi apa yang Tuhan berikan sama saudara di keluarga, itu penting saudara. Sebab itu perbaiki prioritas saudara untuk keluarga saudara. Sediakan waktu untuk pasangan saudara, sediakan waktu dengan anak-anak saudara. Karena semua yang lahirnya ini itu bisa kita cari lagi kok saudara. Kita bisa dapatkan lagi. Saudara bisa rugi hari ini, bisa hilang hari ini. Tapi come on, itu bisa kita dapat lagi. Tapi keluarga itu nomor satu. Saya udah nonton film ini berkali-kali dan selalu saya ditegur dengan film ini. Judulnya Klik. Jadi dia dikasih remote sama Tuhan untuk mempercepat waktu hidupnya dia. Dia mengejar keberhasilan, dia mengejar kesuksesan, punya perusahaan yang besar. Jadi hidupnya dia dipercepat terus. Tiba-tiba di sebuah titik dia menemukan, loh, papa saya mana? Kok udah gak ada? Di tengah dia udah kaya, dia sukses. Terus dia rewind kembali, dia mundurin. Loh, papanya udah meninggal. Dan dia gak tahu papanya meninggal. Wah, dia menyesal. Begitu dia di tengah kesuksesannya dia sadar bahwa istrinya meninggalkan dia. Dia kehilangan momen, tahu dia udah ada di masa depan. Loh, anaknya udah married. Kapan marriednya? Anak saya sudah besar-besar semua. Dia kehilangan banyak hal yang ini. Dia mau rewind kembali, tapi nggak bisa. Saya pada sebuah titik di akhir film ini, dalam penyesalannya dia, waktu anaknya bilang gini, papa, saya mau batalkan dulu bulan madu saya, karena ada rapat bisnis yang penting. Papa bilang jangan. Oh enggak, saya mesti rapat. Dia bilang ini penting. Bulan madunya gampang ditunda. Saya bilang jangan. Kenapa? Karena papanya nggak mau anaknya mengulangi kesalahan yang sama yang dia lakukan. Semoga sudah diberkati dengan film ini. Nggak lama, hanya saya potong-potong. Saudara masih punya kesempatan hari ini. Amin saudara. Masih punya kesempatan. Kalau kesempatan itu masih ada, maka bahagiakanlah mereka saudara. Tadi dia bilang keluarga itu yang paling utama. Jadi mari utamakan mereka, orang-orang yang ada bersama-sama dengan saudara. Mungkin mereka belum sempurna dan tidak sempurna, tapi mereka adalah orang-orang yang Tuhan beri di hidup saudara. Kalau saya masih punya kesempatan hari ini, lakukan yang terbaik. Mari kita berdiri sama-sama, kita berdoa.